Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari PGMI semester 3. Dalam kesempatan saat ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Ubah Insecure Menjadi Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman, karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas jasa beliaulah yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hakikatnya, manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya penuh dengan kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Tapi terkadang kita sebagai manusia pasti iri melihat teman yang lebih cantik, yang lebih pintar, dan lebih lain-lainnya. Insecure. Begitu kata yang sering terucapkan, atau sekedar dengar dari teman-teman pas lagi buka akun sosial media. Melihat yang lebih cantik misalnya, langsung minder. Seketika berucap, kenapa sih dia cantik banget? Sebenarnya, apa insecure itu? Insecure merupakan perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Insecure lumrah terjadi di kalangan anak muda, apalagi di era digital yang hampir semua anak muda menggunakan sosial media untuk sekedar berbagi sehari-hari. Hal ini justru membuat sebagian anak muda membandingkan dirinya dengan orang tersebut dengan melihat segala kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Menempatkan seseorang sebagai panutan memang bagus, tetapi tidak usah berlebihan dalam memuji seseorang, sampai lupa untuk memuji diri sendiri. Tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk selalu mensyukuri karunia-Nya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima kekurangan yang mereka miliki. Ada rasa iri dengan kelebihan orang lain. Meski sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bersyukur dan memanfaatkan apa yang kamu miliki sekarang, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah At-Tin ayat 4-6 yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Allah juga berfirman dalam Quran Surah As-Sariyat ayat 21 yang artinya, dan juga pada dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Dan Quran Surah As-Saba ayat 13 yang artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Merasa insecure secara terus-menerus juga tidak baik buat kesehatan, terutama kesehatan mental. Insecure secara terus-menerus dengan jangka panjang juga membuat diri kita menjadi kepribadian yang pasif dan tidak nyaman mengungkapkan pendapat, karena takut orang lain tidak mau mendengar apa yang kita bicarakan. Dampak insecure kepada mental kita membuat kita selalu overthinking terhadap hal negatif dalam diri. Hal ini bisa mengakibatkan sedih berkepanjangan, dengan titik terparah adalah menyakiti diri sendiri.
Na'udzubillah. Terlebih lagi, bila sudah berkepanjangan dan terjebak, bisa jadi kita harus menghadap psikolog. Ada banyak penyebab seseorang merasa rendah diri. Yang paling sering terjadi, ya karena sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kegiatan ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan setiap hari. Tanpa disadari, kemudian kita menjadi pribadi yang minder. Tapi, siapa sangka, terkadang di balik kelebihan yang kamu irikan itu, ada kekurangan yang mereka coba tutupi. Yang kedua, terlalu sering melihat media sosial. Media sosial adalah ladang yang pas untuk share foto pribadi, juga sebagai personal branding. Tapi, media sosial juga menjadi penyumbang besar karena adanya fenomena insecure. Melihat sang idola yang cantik, tubuh semampai, kulit putih mulus, kecerdasan yang tidak bisa disepelekan, itu membuat semua diri yang sejak awal bisa jadi sudah minder, bertambah tak percaya diri dengan apa yang dimiliki. Lama-kelamaan, overthinking, dan mendoktrin bahwa diri kita tak berharga, tak menarik, dan tak berguna. Yang terakhir adalah kata-kata negatif dari orang-orang, baik orang terdekat ataupun orang jauh sekalipun. Jangan dengarkan mereka yang berbicara negatif tentang diri kita. Diri kita yang milik kita, otoritas kita. Jangan biarkan mereka terlalu menilai kita. Sejujurnya, identitasmu tidak ditentukan oleh omongan negatif mereka. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan diri yang lain, yang tidak akan ada habisnya. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Belajar untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri. Jika kita merasa insecure, nikmat tidak lagi terasa nikmat. Psikis dan mental akan diliputi perasaan galau dan penuh takut. Mengapa hal ini terjadi? Sebab kita tidak bisa terhubung dengan Allah akibat lalai bersyukur. Kita repot memikirkan masalah yang besar, padahal kekuasaan Allah jauh yang lebih besar. Kita bingung menghadapi banyaknya masalah, padahal Allah memiliki jalan keluar yang tidak terbatas. Bisa jadi kita lupa bahwa Allah selalu ada dan bisa ditemui siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Namun kita lalai akan semua ini, sebab kita lalai akan bersyukur kepadanya. Carilah lingkungan yang bisa menghargai segala perbedaan yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadikan idola sebagai rasa untuk mencintai diri sendiri dan untuk menambah percaya diri, bukan untuk membandingkan diri kita dengan mereka. Berhenti membuat standar kecantikan dan standar lainnya atas diri sendiri demi diakui oleh lingkungan sekitar. Mari kita perbanyak istighfar dan senantiasa bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk bisa beribadah sholat, menjalankan puasa Ramadan maupun sunnah, melapangkan rezeki untuk bersedekah semampu kita, berbagi dengan sesama, membantu yang kurang mampu, saling menasihati. Selain itu, kita juga bisa wujudkan dengan beribadah yang ikhlas, khusyuk, bersyukur atas pemberiannya, serta berusaha menjadi insan yang baik di mata ilahi, bukan hanya di mata manusiawi. Baiklah, itulah ceramah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.